Oke, selamat berjumpa anak-anak, masih di channel pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Semoga kalian sehat dan pada hari ini semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA. Pada pembelajaran IPA ini akan saya bahas tentang getaran, materi untuk tingkat SMP kelas 8 kurikulum 2013. Seperti biasa, kalian harus menyiapkan buku catatan dan alat tulis. Nanti silakan kalian membuat ringkasan materi-materi yang penting, dan untuk soal silahkan dikerjakan. Semoga ini bermanfaat untuk masa depan kalian. Indikator dalam pembelajaran ini, nomor 1, mengidentifikasi getaran pada kehidupan sehari-hari. Nomor 2, mengidentifikasi hubungan antara frekuensi dan periode getaran. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan mengawali dengan doa dengan cara Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allahku, pada hari ini kami ingin memulai kegiatan belajar. Terangilah akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengetahui serta memahami kehendak-Mu melalui kegiatan belajar kami pada hari ini. Engkau kami puji kini sepanjang masa. Amin. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali pada kesempatan ini kalian bersemangat untuk melakukan proses belajar bersama saya. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan selalu, mengingat pada saat ini coronavirus masih mewabah. Jangan lupa untuk melakukan perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian mengenakan masker dan menjaga jarak. Jangan keluar rumah jika kalian tidak sangat perlu sekali, ya. Semua ini demi kebaikan kita bersama, agar kita selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, perhatikanlah gambar yang ada di layar. Gambar yang pertama adalah gitar, ya, yang sedang dipetik. Kemudian yang kedua ini penggaris. Dan yang ketiga adalah lonceng. Nah, apakah benda-benda pada gambar dapat menimbulkan getaran? Jelas akan menimbulkan getaran. Jika ini dipetik, maka senar gitar akan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Lalu kemudian penggaris ini, ya, salah satu dipegang di atas meja, kemudian ujung lainnya kemudian ditarik ke bawah dan dilepaskan. Maka nanti akan timbul gerakan bolak-balik. Lalu yang gambar ketiga adalah lonceng. Lonceng dibunyikan. Nah, ini juga akan menimbulkan getaran suara. Ini adalah contoh getaran yang ada di sekitar kita pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya sudah menyiapkan, ini ada gambar, ada bola kecil atau bandul. Kalian juga bisa mencoba ini di rumah. Kalian bisa menggunakan batu, ya. Batu kemudian diikat menggunakan tali, digantung seperti ini. Nah, kemudian bandul itu kita tarik sedikit ke kanan, ya. Kalian juga bisa ke kiri, ya. Tapi ini di gambar saya ini ditarik ke kanan, kemudian dilepaskan. Nah, amati apa yang akan terjadi. Ya, amati apa yang akan terjadi. Nah, demikian. Jadi bandul tadi
akan berayun. Nah, kalian bisa memperhatikan ayunannya dari A, kemudian ke B, ke C, ke B, ke A, dan seterusnya. Bandul akan berayun atau bergetar. Perhatikan gerakannya. Ya. Di sini titik B ini adalah titik setimbang. Jadi ketika bandul ini berhenti, maka pada posisi B, bandul akan berada pada posisi setimbang. Nah, inilah contoh gerakan bergetar. Jadi gerakannya adalah bolak-balik, ya, gerakannya bolak-balik melewati titik setimbang. Melewati titik setimbang. Nah, gerak satu getar, ya, gerak satu getar itu adalah gerak kalau memang posisinya diambil dari A, maka gerak satu getar itu ya A ke B, dilanjutkan B ke C, kemudian balik lagi C ke B, dan B ke A. Itu namanya gerak satu getar. Atau di sini saya tuliskan A, B, C, B, A. Jadi kalau mulainya dari A, maka kembali ke A lagi. Contoh lain misalnya gerakannya dari B. Maka sesuai urutan ya, B, C, B, A, B. Ya, B, C, B, A, B. Kalau misalnya dari C berarti C, B, A, B, C. Itu namanya gerakan satu getar. Paham ya? Semoga ini bisa dipahami. Lalu apa yang dimaksud dengan getaran? Berdasarkan gambar visual tentang ayunan tadi, maka diambil definisi bahwa getaran itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik setimbang. Jadi gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Jadi di sini ya harus melalui setimbang. Harus melalui setimbang. Jadi setimbang. Intinya adalah bolak-balik tapi harus melalui titik setimbang. Itu adalah definisi dari getaran. Nah, perhatikan gerak ayunan ini. Ada yang disebut sebagai amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Di sini titik setimbangnya adalah B. Titik setimbangnya adalah B. Ya. Ini adalah titik setimbang. Yang disebut amplitudo yang mana? Amplitudo adalah simpangan yang terjauh. Berarti dari B sampai A. Atau B sampai C. Ya. Ini adalah amplitudo, yaitu simpangan yang terjauh. Simpangan yang terjauh. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya beri tulisan kecil ya. Jadi AB ini adalah amplitudo. Frekuensi ayunan adalah banyaknya ayunan yang terjadi dalam setiap detik. Banyaknya ayunan yang terjadi dalam setiap detik. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu ayunan. Perhatikan nih. Jadi ada frekuensi, itu banyaknya ayunan setiap detik. Sedangkan periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu ayunan. Dua hal ini sering terbalik ya. Maka
perlu kalian pahami, ini adalah pengertiannya. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya ayunan tiap 1 detik. Sedangkan periode itu adalah waktu untuk melakukan 1 kali ayunan. Hubungan antara frekuensi dengan periode. Frekuensi, simbolnya F, itu sama dengan adalah 1 dibagi periode. Ini adalah periode. Ini frekuensi, T itu periode. Ya. Jadi frekuensi itu adalah 1 dibagi periode. Atau bisa juga ditulis periode itu sama dengan 1 dibagi frekuensi. Ya. Jadi antara frekuensi dengan periode itu saling berkebalikan. Keterangannya F adalah frekuensi, T huruf besar adalah periode. Bagaimana cara menentukan frekuensi? Frekuensi itu adalah jumlah getar dibagi waktu, atau N dibagi T. Kalau di buku itu biasanya nulisnya F sama dengan N per T. T-nya T kecil karena ini waktu. Kalau T yang huruf besar adalah periode. Nah, sedangkan cara menentukan periode adalah waktu dibagi jumlah getar. Nah, ini T sama dengan T besar sama dengan T kecil dibagi N. Atau kalau di buku paket itu T sama dengan T kecil ya per N. Nah, ini adalah bagaimana cara menentukan frekuensi dan periode. Nah, ini contoh dengan percobaan ya. Ini bandul berayun ya. 4, 5, 6. Sementara di sini ada stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu. Nah, ini ada 10 ayunan ya. 10 ayunan dan waktunya menunjukkan berapa nih? 50 detik ya. 50 detik. Jadi waktunya ya. Jadi N-nya itu 10. Kemudian karena ini waktu, T-nya kecil ya. T sama dengan 50 detik. Sekon ya, 50 sekon. Dan berapa frekuensinya? Kita hitung ya. F sama dengan 10 dibagi 50 sama dengan berapa? 0,2 Hz. Jadi frekuensi itu ya rumusnya ya, kalau saya tulis di sini ya, F tadi ya sama dengan banyaknya ayunan N dibagi lamanya waktu, berarti T kecil. Nah, N-nya kita masukkan 10, T-nya 50, maka hasilnya adalah 0,2 Hz. Jadi ini dicoret. Nah, itu ayunan per detik atau satuannya Hz. Nah, semoga paham ya. Nah, contoh getaran yang lain adalah getaran pegas. Nah, di posisi tengah ini adalah posisi setimbang. Ya. Ini adalah posisi setimbang. Sedangkan simpangan terjauh ini adalah amplitudo. Ya, amplitudo. Karena gerakannya ini adalah turun, ya, kemudian kembali lagi ke atas dan turun lagi. Jadi bolak-balik. Ya, gerakannya seperti ini. Maka dari tengah ini titik setimbang sampai ke simpangan yang paling jauh, nah ini disebut amplitudo. Nah, ini contoh
lain lagi yaitu getaran pada penggaris. Jadi penggaris yang bawah ini diklem ya, ini diklem. Ya, nanti yang penggarisnya nanti kita tarik ke kanan, kemudian dilepaskan, maka nanti di sini akan bergetar. Nah, kita tarik sedikit ke kanan, kemudian dilepaskan, maka akan bergerak ke A, kemudian ke B lagi, ke C. Nah, gerakannya akan seperti itu. Ini nanti akan terjadi berulang-ulang kali dan sangat cepat. Nah, seperti ini getarannya. Ini juga merupakan contoh dari getaran. Jadi pada prinsipnya adalah gerakannya selalu bolak-balik melalui titik setimbang. Oke, contoh soal. Selama 2 menit, sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. Ini satuannya menit. Nanti ini harus diubah ke detik. Ya, jadi harus diubah ke detik. Berapakah frekuensi ayunan tersebut? Ya, berapakah frekuensi ayunan tersebut? Jangan lupa ya, jadi nanti waktunya diubah menjadi detik. Ya. 1 menit, ya, 1 menit, 1 menit itu berapa detik? Nah, 1 menit itu 60 detik, ya, atau 60 sekon. Berarti kalau 2 menit, ya 2 kali 60 sama dengan 120 detik. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Nah, jadi tadi diketahui bahwa jumlah getarnya adalah 360, kemudian waktunya 2 menit, dijadikan detik, dikalikan 60, hasilnya adalah 120 detik. Berapakah frekuensinya? Nah, frekuensi itu adalah F sama dengan N per T. Kita masukkan angkanya, 360 dibagi 120 sama dengan 3 Hz. Lalu periode, berapa periodenya? Karena periode itu berkebalikan dengan frekuensi, ya, tadi kalau kalian masih ingat, jadi periode itu ya 1 dibagi frekuensi. Ya, frekuensinya sudah ketemu 3 Hz. Nah, maka periodenya tinggal dimasukkan. Ya, jadi 1 dibagi frekuensinya 3. Nah, 3 sama dengan 0,3. Satuannya adalah detik atau sekon. Ya, ini periodenya. Hanya yang perlu kalian ingat bahwa waktunya harus dalam satuan detik. Jangan lupa. Contoh soal yang kedua, ya, ini adalah bandul. Ya, waktu dari A ke B, jadi dari A ke B ini 0,1 detik. 0,1 detik. Berapakah periode getarannya? Kalau dari A ke B itu 0,1, maka dari B ke C juga sama, ya. Sama 0,1. Karena periode itu untuk 1 getaran, ya, 1 getaran, berarti kalau dari A dia harus ke B, kemudian ke C, balik lagi ke B, dan kembali ke A. Ini 0,1, B ke C 0,1 detik, C ke B 0,1, ini 0,1. Maka nanti hasilnya adalah 0,1 kali 4, ya. Kali 4 sama dengan 0,4. Kita lihat ya. Nah, ini pembahasannya. Jadi waktu AB-nya 0,1, sedangkan periode itu adalah waktu untuk melakukan 1 kali getaran. Maka berarti waktunya dari AB ditambah BC tambah CB tambah BA, yaitu 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1
sama dengan 0,4 detik. Itu periodenya. Kalau ini masih dilanjut, misalnya mau ditanyakan frekuensinya, ya tinggal kamu cari saja bahwa frekuensi itu adalah 1 dibagi periode, ya. 1 dibagi periode, yaitu 1 dibagi 0,4. Nah, hasilnya berapa? Silakan hitung sendiri, ya. Ya, yang penting kalian harus mengerti, ya, tidak harus melulu dengan rumus, tapi kalian juga bisa mengerjakan berdasarkan dari pengertian atau definisi dari periode itu, ya. Bahwa periode itu adalah waktu untuk melakukan 1 kali getaran. Ya, tinggal kita logika saja. Kalau dari A akan ke B, ya, akan ke B, kemudian ke C, balik lagi ke B, terus balik lagi ke A. Demikian, ya. Ini contoh soal. Nah, sekarang untuk soal latihan. Soal latihan nomor 1, bandul ayunan sesuai gambar bergerak dari A ke C. Dari A ke C. Memerlukan waktu 1/40 detik, ya, 1/40 detik. Berapakah periode ayunan ini? A 1/10, B 1/20, C 1/80, D 1/60. Soal latihan 2, bandul berayun dari A ke B ke C, ya, dari A ke B ke C dengan waktu 0,6 sekon. Berapakah periodenya? A 0,3, B 0,6, C 1,2, D 12. Nanti kalian kerjakan, ini mudah sekali. Lalu soal latihan yang ketiga, jika waktu berayun dari A ke B adalah 0,5 detik, berapakah periodenya? A 1 detik, B 2 detik, C 3 detik, D 4 detik. Ya, jadi dari A ke B. Jadi kamu perhatikan gambarnya, ya. Dari A ke B itu adalah 0,5 detik. Nomor 4, yang disebut sebagai amplitudo adalah, nah tadi sudah saya jelaskan, ada contohnya, ya. Mana yang merupakan amplitudo? Apakah A ke B, atau A ke C, atau dari O ke B, atau dari O ke A? Nah, silahkan Anda perhatikan. Jika kalian tadi memperhatikan penjelasan saya, pasti ini gampang. Nomor 5, sebuah benda bergetar 200 kali selama 20 detik. Berapakah periode getaran tersebut? A 0,1, B 0,2, C 2,0, D 5,0 detik. Nomor 6, sebuah benda bergetar 100 kali selama selang waktu 20 detik. Berapakah frekuensi getaran tersebut? A 0,1 Hz, B 0,2 Hz, C 2,0 Hz, D 5,0 Hz. 7. Sebuah benda bergetar dengan frekuensi 20 Hz selama selang waktu 20 detik. Berapakah jumlah getaran tersebut? Ini yang dicari berarti N. Berapakah jumlah getaran tersebut? A 40 getaran, B 60 getaran, C 100 getaran, D 400 getaran. Nomor 8, sebuah benda bergetar dengan periode 2 detik. Berapakah jumlah getaran setiap menit? Ya, setiap menit. A 10 getaran, B 30, C 60 getaran, D 80 getaran. 9. Berikut ini merupakan persamaan frekuensi dan periode, kecuali yang mana nih? Kalau ada kata kecuali, berarti kalian pilih ya, salah. Soal terakhir nomor 10. Berikut ini merupakan urutan gerak bandul ketika bergetar 1 kali, yaitu A ABC, B CBA, C ABCB, D
D, A, B, C, B, A. Nah, silakan, itu tadi ada 10 soal dikerjakan. Kalau kalian masih bingung atau belum paham, kalian bisa replay video pembelajaran ini. Dan jangan lupa ya kalian untuk membuat ringkasan materi, lalu kemudian soal juga dikerjakan. Hati-hati ya, tidak usah buru-buru, yang penting kalian bisa paham dan materi ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Oke, kita tutup penjelasan hari ini ya dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu pada pembelajaran hari ini. Semoga kami dapat mengambil manfaat dari apa yang kami pelajari hari ini. Kami mohon terangilah akal budi kami dan bantulah kami agar segala kesulitan dalam belajar tidak membuat kami mudah patah semangat. Akan tetapi justru akan membuat kami semakin bersemangat. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk padamkan yang merah atau subscribe channel ini ya, karena ini gratis dan tentunya sangat bermanfaat untuk pengembangan channel ini. Maka kalian harap subscribe, like, dan komen. Boleh juga kalian untuk share video ini, semoga ini bisa membantu pembelajaran IPA khususnya pada materi getaran. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.